Clarissa Pradiani Wiladika dari Ilmu Tanah Angkatan tahun 2019 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata guna lahan dan perencanaan tata guna lahan yang saya rencanakan di sekitar daerah saya untuk praktikum ekologi lahan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pemaparan selanjutnya. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis, yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam setiap daerah mempunyai tata guna lahan yang berbeda-beda. Tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Berdasarkan ketentuan PP nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Setiap perencanaan pasti mempunyai tujuan tersendiri. Contohnya, terdapat beberapa tujuan dalam melakukan tata guna lahan pada sebuah kota, yaitu untuk memberikan sebuah perlindungan pada lingkungan, menyiapkan sistem transportasi yang baik dan terintegrasi pada sebuah kota. Yang ketiga, tersedianya sebuah tempat untuk keberlangsungan berbagai kegiatan publik. Dalam setiap daerah mempunyai jenis tata guna lahannya masing-masing. Tidak ada daerah yang mempunyai fungsi yang sama karena kondisi geografisnya yang menjadi penentu. Beberapa jenis tata guna lahan yang saya dapat paparkan antara lain, jenis tata guna lahan yang pertama adalah lahan komersial. Lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk berbagai berbentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Selanjutnya adalah jenis lahan industri. Yang terakhir adalah jenis guna lahan publik. Nah, jenis guna lahan publik ini adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Setiap lahan yang dibuat sesuai dengan peruntukannya bisa membawa manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar. Manfaat yang nyata dengan adanya tata guna lahan yang baik adalah: pertama, sebuah tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi setempat. Kedua, bisa terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjadi sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan tercemar. Yang ketiga, menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Yang terakhir adalah dengan adanya tata guna lahan yang baik bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah tersebut. Pada praktikum ekologi sebelumnya tentang perencanaan tata guna lahan, untuk perencanaan tata guna lahan di daerah saya mengambil pengelolaan lahan di belakang Pasar Mama Purimayang, di mana lahan itu adalah lahan yang luas.
karena di belakang pasar tersebut terdapat lahan yang sudah dibangun menjadi tempat semacam night market street food. Tetapi dengan kurangnya promosi dan tempat yang kurang terurus, jadi selama hampir 5 tahun tempat tersebut tidak laku dan tidak ramai dikunjungi oleh penduduk setempat. Menurut saya, hal ini dikarenakan oleh tempat yang terbuka, karena banyaknya penjual di setiap bulan itu masih banyak yang kosong, kurangnya promosi, dan juga tempatnya hanya beralaskan tanah liat, dimana seperti yang kita ketahui, jika terjadi hujan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pelanggan dalam menikmati kuliner dan singgah lebih lama. Yang kita ketahui bahwa jika air hujan terkena tanah liat, maka tanah liat itu akan lengket. Nah, dari pengamatan yang saya lihat untuk saat ini, anak muda dan orang dewasa lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya dan uangnya di kafe yang nyaman dan bagus di dalam ruangan. Jadi, sebaiknya lahan tersebut ditata ulang untuk memanfaatkan fungsi lahan dan pendapatan si pemilik lahan. Dan menurut saya, tempat tersebut strategis untuk dibuat dengan menjadikannya kafe di dalam ruangan. Kenapa saya sebut itu tempat yang strategis? Karena di sana letaknya tidak jauh dari perumahan elit setempat dan tempat kuliner yang lain, dan selalu banyak dilewati oleh masyarakat setempat. Saya merencanakan lahan tersebut ditata ulang dengan bangunan kafe yang menyediakan live music dan makanan yang terjangkau untuk kantong pelajar dan anak muda. Untuk fasilitas penunjangnya, kafe tersebut bisa dibuat parkiran yang cukup luas, fasilitas smoking area, wifi, dan toilet umum yang bersih. Dan alangkah lebih baiknya diberikan fasilitas permainan untuk menambah minat pengunjung seperti domino, kartu remi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk menarik pengunjung, maka sebaiknya dilakukan promosi yang luar biasa agar semua orang tahu tempat tersebut, dengan seperti di media sosial. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.